tentang susunya perempuan. Saya yakin NU mengharam bukan susunya perempuan. Saya yakin MUI mengharamkan. Saya yakin PKS Muhammadiyah mengharamkan. Tapi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu dalam kitab mereka menulis tokoh mereka katanya wali besar itu kalau keluar rumah melihat perempuan langsung dipegang susu, langsung diremas susu biar cepat jadi wali. Sebab mereka mengiming-iming janji kakeknya bisa memadamkan api neraka. Ini sesat. Kalau NU, Muhammadiyah, PKS, MUI, Kemenak tidak ikut menyatakan begini sesat, sungguh maaf mereka berarti berkumpul dengan orang zalim. Kop organisasi RA Robito Alawiyah, kop organisasi PKS, semua menyatakan ajaran di kitab itu batal, tanda tangan semua dan dibakar semua. Membangun di atas makam umum. Yang kedua, bangun cungkup, korbannya makan banyak dihilangkan. Yang ketiga, bangun jalan menginjak-injak 51 makam. Kalau begini dan kami dijajah terus, makam pribumi diinjak-injak, kami kalah-kalahan, terus dipaksa bersatu, abad loh Pak Wakil mungkin. Kalau saling menghormati, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling memberikan haknya masing-masing, tidak ada yang terdolimi, nggak ada yang bohong, nggak ada yang khianat. Ayo bersatu, siapapun siap bersatu, asal di atas prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan karena kita Islam di atas prinsip nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin Pak Wahid sampun maos, Muhammadiyah sampun maos, PKS juga sampun maos, bahwa mereka-mereka yang ngaku keturunan Nabi itu, yang lazim disebut Ba'ali, yang lazim disebut Habaib, membuat cerita-cerita. Bukan kami yang buat. Di HP saya itu ada sekian banyak nama kitabnya plus halamannya. Antara lain misalnya, katanya kakek mereka semalam bisa mi'raj 70 kali. Kalau yang begini nggak kita nyatakan sesat dan harus kompak, Depak harus berani menyatakan itu sesat. MUI harus menyatakan itu sesat. NU, Muhammadiyah, PKS harus menyatakan itu sesat. Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, manidda'an annahu urija bihi ila sama faqad kafar
Siapa yang klaim ngaku-ngaku katanya dia mi'raj ke langit sampai Sidratul Muntaha seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi, maka hukumnya murtad. Jangan paksa kami bersatu dengan mereka yang merusak akidah kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maaf, megang susunya perempuan. Saya yakin NU mengharam megang susunya perempuan. Saya yakin MUI mengharamkan. Saya yakin PKS Muhammadiyah mengharamkan. Tapi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu, dalam kitab mereka menulis tokoh mereka katanya wali besar itu kalau keluar rumah melihat perempuan langsung dipegang susu, langsung diremas susu biar cepat jadi wali. Kami NU Muhammadiyah wanti-wanti kepada santri, wanti-wanti kepada jamaah, wanti-wanti kepada umat. Ayo bertakwa kepada Allah, ayo lakukan perintah Allah, ayo jauhi larangan Allah. Takutlah kamu pada neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Kami berpayah-payah, berkeringat, menanamkan nilai ketakwaan supaya benar-benar takut Allah. Begitu anak-anak ini mendengar mereka, maka bagi mereka maksiat nggak apa-apa, sampai mati mungkar pun nggak apa-apa. Kenapa? Mbahnya mereka bisa memadamkan api neraka. Ikut dorongan mereka, kata mereka ini, sampai mati maksiat terus, asal mahabbah pada mereka aman. Sebab mereka mengiming-iming janji kakeknya bisa memadamkan api neraka. Ini sesat. Kalau NU Muhammadiyah, PKS, MUI, Kemenak tidak ikut menyatakan begini sesat, sungguh maaf, mereka berarti berkumpul dengan orang zalim. Quran menyuruh kita berkumpul membersamai orang-orang shadiq saja, orang-orang jujur saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wong-wong sing padha iman, sira kabeh bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus senantiasa bersama-sama orang yang shadiqin, orang yang jujur. Mengatakan neraka tidak panas, bohong. Mengatakan bisa memadamkan neraka, bohong. Al-Quran dawuh, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka panas, kata Sahih Muslim, akhaful adab, siksaan yang paling enteng itu orang disuruh masuk jahanam, disuruh pakai klompen tangkiah untuk mengurangi panasnya.
Tapi karena saking panasnya sudah pakai bangkia, utek ini masih mendidih, masih umum. Itulah panasnya neraka. Quran menyatakan neraka sangat panas, hadis menyatakan neraka sangat panas, ijma'ul ulama menyatakan neraka sangat panas. Harus bertakwa supaya terhindar dari neraka. Berdoa wakina ada benar. Tahu-tahu umat diracuni, asal bermahabbah pada kami aman, asal ikut kami maksiat sampai mati aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang merusak Islam. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang berkhianat. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang rampok negeri ini. Kalau kami dipaksa bersatu dengan para perampok ini, para pengkhianat, tentu siapapun tidak bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nyuwun sewu. Kita NU Muhammadiyah, pokoknya Islam, PKS, mengajarkan rukun Islam 5. Rukun Islam 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi di bukunya para habaib ini, mereka menambahkan rukun iman, rukun Islam nomor 6. Apa rukun Islam nomor 6? Kata mereka, mencintai, menjaga kota Tarim. Pulau usul Pak Wahid, buku-buku tentang begini monggo dikumpulkan, dikompilasi. Lalu orang-orang yang ngaku keturunan Nabi panggil semua. Buku ini kau yakini, buku ini kau ajarkan pada umat, atau buku ini sepakat kita bakar? Kalau mereka juga sepakat, ayo buku ini dibakar. Semua pakai tanda tangan KOP, organisasi NU, KOP organisasi PWI, KOP organisasi Muhammadiyah, KOP organisasi RA, Rabita Alawiyah, KOP organisasi PKS. Semua menyatakan ajaran di kitab itu batal, tanda tangan semua, dan dibakar semua. Lalu dibuatkan aturan undang-undang, siapa yang masih menyebarkan, mengajarkan itu tangkap. Kalau begitu, ayo bersatu. Paham apa enggak ini? Kita nggak ingin tengkar kan, tapi kita nggak mau persatuan semu. Apa persatuan semu? Kelihatannya bersatu, tapi masih khianat. Pak Nur Wahid, Pak Sinten, PKS,
Pak Saiku nyuwun sewu melihat tanda-tanda indikasi punyai istrinya Pak Wahid selingkuh, khianat, istrinya Pak Saiku selingkuh, khianat, hati masih membara dan dia belum taubat dari selingkuhnya. Lalu Pak Wahid dinasihati, monggo bersatu rukun. Ya gak iso. Bersatu itu ya harus jujur disik. Bersatu harus taubat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.